Kita sering banget dengar omongan yang bilang, jangan pelihara kucing, nanti susah hamil, nanti susah punya anak loh. Bener nggak sih pernyataan ini? Hai, welcome to my channel. Kalau sebelumnya kita udah pelihara kucing dan udah deket banget sama kucing kita, lalu kita ingin merencanakan memiliki anak, masa iya sih kucingnya harus dibuang atau disingkirkan? Kan kita nggak tega banget ya. Makanya yuk kita sama-sama lihat faktanya itu sebenarnya kayak gimana, biar kita itu bisa tahu harus bagaimana sama kucing kesayangan kita itu. Cari tahu di sini yuk. Nih ya guys, sebenarnya bukan si kucing itu yang perlu kita waspadai, akan tetapi parasit yang ada di kotoran si kucing ini guys. Menurut American Association of Veterinary Medical Colleagues atau AAVMC, kucing itu bisa kena infeksi toksoplasma kalau si kucing itu makan burung atau hewan pengerat lainnya yang terinfeksi sama parasit itu guys. Bahkan konon katanya kucing itu tuh bisa kena toksoplasma dari kotoran kucing yang lain yang terkontaminasi sama parasit yang sama. Nah, jadi kucing ini bisa terinfeksi sama parasit ini setelah 3-10 hari makan hewan-hewan itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Oke, next. Jadi, parasit itu terus bakalan nempel pada kotoran kucing selama 2 minggu dan bisa nularin setelah 1-5 hari keluar dari kotoran kucing itu. Jadi kayak ada semacam prosesnya gitu ya guys ya, kalau si kucing sampai pada akhirnya kena sama parasit toksoplasma tersebut. Sama seperti manusia, kucing itu tertular toksoplasma cuma sekali aja. Jadi kemungkinan bisa nularin toksoplasma juga cuma sekali aja selama periode kalian memeliharanya. Parasit ini tuh bisa hidup selama berbulan-bulan dan dia bisa mencemari tanah, air, kotak kotoran, rumput, atau tempat-tempat yang sering dipakai sama kucing untuk tempat buang airnya dia. Mungkin bisa dibilang kalau kucing dipelihara baik-baik dan dijaga makanannya, mungkin kucing itu nggak akan tercemar sama parasit ini juga kali ya guys ya. Jadi kayak aman gitu kali ya. Dari penjelasan-penjelasan yang di atas tadi itu kayaknya nampak ya guys, punya kucing atau nggak pelihara kucing pun itu ternyata bisa kena toksoplasma juga. Bisa jadi kita kena dari makanan yang kita makan. Jadi misalnya kayak makan daging merah, daging mentah. Terus bisa juga karena kita nggak cuci tangan saat mau makan setelah nyentuh tanah yang terinfeksi sama toksoplasma. Ini penting banget nih dan kudu diingat-ingat bahwa organisme ini tuh hidupnya ada di daging babi, di daging sapi, di daging kambing, di burung, terus tikus. Nah, ternyata hewan yang biasa kita konsumsi itu ternyata bisa membahayakan kita. Oh, kucing, kasihan sekali dirimu dijadikan kambing hitam. Oke, jadi kalau kalian udah pernah kena toksoplasma, gak usah takut guys. Menurut Winchester Hospital, setelah terinfeksi itu tubuh kita akan secara otomatis membangun antibodi untuk melindungi diri kita dari infeksi yang berulang. Kalau kalian udah pernah kena toksoplasmosis, yang mungkin kita nggak ngerti itu dapatnya atau kenanya itu dari mana, kalian tuh nggak akan terinfeksi lagi guys. Jadi kalau misalnya si laboratorium itu nunjukin hasil yang bilang kalau kalian udah punya antibodi tokso, berarti ini mematahkan anggapan yang bilang kalau melihara kucing itu nggak ada hubungannya sama yang namanya susah hamil. Yang penting banget itu kalian emang harus banget jaga kebersihan dengan baik, dan yang penting lagi juga kalian harus banget rajin cuci tangan setelah bersihin kotak kotoran si kucing itu sebelum kalian mau makan atau pegang yang berbau-bau makanan. Jadi kalau kayak gitu gimana caranya bisa mencegah penularan toksoplasma saat kita memelihara kucing? Tenang guys, ini dia. Mengutip Center for Disease Control and Prevention atau CDC, tips agar terhindar dari toksoplasma saat kalian memelihara kucing. Yang pertama, kalian harus banget pakai sarung tangan saat ganti pasir kotoran kucing. Dan selalu ingat kalau kalian harus cuci tangan setelah bersihin kotorannya. Yang kedua, pastikan kalau kotak kotoran kucing kalian itu diganti setiap hari karena parasit itu nggak bakalan nular sejak 1-5 hari setelah kucing buang air besar. Yang ketiga, kasih makan kucing sama makanan kering atau makanan kemasan.
Jadi bukan makanan-makanan yang kayak daging mentah gitu ya guys. Kemudian yang keempat, nggak memelihara kucing baru saat kalian tuh sedang hamil, karena kan kalian nggak tahu atau nggak ngerti kesehatan kucing tersebut itu seperti apa. Yang kelima, lakuin pemeriksaan dengan dokter hewan untuk tes infeksi toxoplasmosis. Nah, kalau misalnya terbukti positif, berarti yang mau nggak mau sih kalian harus titip kucing kalian di tempat penitipan hewan. Untuk lebih memastikan dan meyakinkan lagi, juga mesti memeriksakan diri kita ke dokter untuk mastiin apakah kita kena sama parasit ini apa enggak. Nah, itu guys, informasi terkait pelihara kucing itu bikin susah hamil apa enggak. Jadi misalnya kalau kalian udah ngerti informasinya, terus kalian juga bakalan lebih lega ya kalau misalnya kalian pecinta kucing. Terus kalau ada orang yang ngomong-ngomong kayak gitu terkait dengan kehamilan, kalian udah paham dan udah mengerti. Semoga informasi hari ini bermanfaat buat kalian semua ya guys. Sekian video aku hari ini. Saksikan video aku lainnya dengan hal-hal yang terkait dengan kucing dan dunianya. Terima kasih dan bye.